Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Dan dengan pembacaan hadiah puji dan doa sebagaimana biasanya setiap malam Jumat sebagai acara yasinan keluarga daripada almarhum Sidam tak Idam sih, Sidam kan ya, Sidam bin Haji Buang ya. Ya, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ahli kubur kita, khususnya guru-guru kita, orang tua, mertua, dan saudara-saudara kita, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, serta yang paling utama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita juga akan mendapatkannya. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang insya Allah pada kesempatan ini sebagai kajiannya untuk dan mudah-mudahan menjadi motivasi ya. Jadi temanya atau judulnya keuntungan ngaji lah khususnya. Kalau berbicara menuntut ilmu mah umum ya, termasuk ilmu dunia juga gitu. Tapi kalau ngaji mah udah pasti ilmu agama, dan ini jelas hukumnya sangat wajib ya. Nah, diantaranya keuntungan ngaji, insya Allah mendapatkan pahala wajib. Bahkan untuk setiap satu langkah ini menjadi 100 kebaikan tuh ya. Jadi mungkin jauh nih, mungkin banyak. Yang namanya kebaikan kan, kita kalau perlu ibadah kan aduh rada berat ya. Apalagi kalau urusannya sampai ngeluarin materi, udah hitung-hitungan dah. Nah, ternyata itu tanpa disadari kita ngaji aja tuh ya, itu setiap langkah itu udah dihitung 100 pahala kebaikan. Nah, makanya ntar pulang hitung aja langkah berapa gitu, ntar tinggal kaliin. Berarti muter dulu nih. Iya. Buat itu kita dari sini Gitu ya. Mangga dua baru. Gitu. Keruanda kalau masalah wajib udah jelas ya. Ya, bahkan tadi lebih wajib daripada yang lainnya. Bahkan yang kita anggap selama ini sholat begitu penting ya, karena memang sholat itu nanti di akhirat bakal yang pertama dihisab, kemudian di dunianya juga jadi tiang agama dan jadi wadah pahala yang lainnya. Jadi orang walaupun umpamanya puasanya rajin, haji udah, sedekahnya apalagi, kalau nggak ada sholat mah nggak ada tempatnya. Kayak ibaratnya kopi nih, ini mangka nggak aur-auran, nggak tumpah, bisa dipinum karena ada tempatnya ya, ada wadahnya. Nah, coba kalau nggak ada wadahnya nih, bukan aja nggak bisa dipinum, yang ada ngotorin ya, aur-auran.
Nah, cuma nih sholat bisa jadi wadah juga, seperti gelas sebagai wadah kopi itu kalau memang sholatnya udah sah. Ya tentunya yang didasari dengan ilmu ya. Insyaallah nanti juga akan sedikit demi sedikit dibahas ya. Nah, kemudian yang kedua, keuntungan ngaji itu insyaallah diampuni dosa-dosa yang lalu. Ya, bahkan sebelum melangkah udah diampuni tuh. Yang namanya manusia seperti kita ya pasti semua juga ada dosanya ya. Alhamdulillah dengan ngaji itu insya Allah diampuni bahkan sebelum melangkah. Bahkan ada dosa nih yang nggak bisa diampuni walaupun dia udah sholat, udah puasa, bahkan udah haji tuh. Paling yang namanya haji katanya itu ngampunin dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Terus bisa kembali seperti bayi yang baru dilahirkan suci gitu ya. Tapi ternyata tetap nih ada dosa yang nggak bisa diampuni dengan itu semua. Bisa diampuninya hanya dengan ngaji, gitu. Ya karena memang orang sholat, puasa, bahkan haji, kalau dia nggak ngaji, nggak ada ilmunya ya. Nah kalau nggak ada ilmunya, boro-boro jadi pahala, saya juga kagak. Makanya bagus sih orang itu udah mau sholat, udah mau puasa, ya bahkan kalau emang udah mampu mah haji ya. Tapi sayang kalau dia nggak ngaji gitu. Di semuanya sekali lagi boro-boro jadi pahala, saya juga kagak. Bahkan kewajiban juga belum gugur tuh. Jadi walaupun dia sholat, puasa, haji, ya itu anggap aja belum semuanya gitu. Makanya ya kalau kita begitu mementingkan sholat terutama ya, itu mestinya ngaji kudu lebih penting lagi. Ya buktinya nih, sholat itu lebih wajib bahkan dari sholat sekalipun ya. Waktu peristiwa Isra Mi'raj, kan itu Rasulullah diberangkatkannya ya, sudahnya tidur sekitaran pukul 10 lah, udah tidur ya. Iya, nah itu sebelum subuh, entah jam 3 atau jam 4 ya, itu Rasulullah udah kembali. Semua rangkaian Isra Mi'raj itu selesai. Yang padahal itu kalau ditempuh dengan jarak yang normal ya, itu memakan waktu puluhan ribu tahun. Tapi karena memang ini mujizat ya, itu nggak semalaman, hanya kurang lebih 3 jam. Yang jelas tuh semua udah beres. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina ya. Sampai PP bahkan naik ke sono ke langit ke 1 sampai ke 7 dan ke atas lagi itu ada 3 tingkat lagi ya, semuanya 10 tuh. Itu bahkan sudah mendapat diantaranya perintah sholat. Tuh jadi tuh termasuk sholat yang tadinya 50 waktu, alhamdulillah ya jadi 5 waktu. Kalau 50 waktu kayaknya nggak sempat mandi-mandi acan. Ya 24 jam dikali 50 berapa? Dibagi 50. Kan nggak ada setengah-setengah jam acan ya. Untung jadi 5. Nah 5 juga nih kalau memang benar mengerjain insya Allah itu pahalanya seperti 50 ya. Iya. Itu sholat yang 5 waktu sudah diperintahkan tuh. Mulai kudunya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kan ya. Ternyata tuh waktu itu subuh belum dikerjain. Makanya kalau ada yang nanya, sholat yang 5 waktu tuh yang wajib, yang pertama dikerjain sholat apa? Kalau jawabannya subuh salah. Karena dia logikanya dianggapnya karena waktu itu sudah diwajibkan ya, pasti subuh, ternyata salah. Jadi yang benar-benar johor. Pertama dikerjakan. Apa sebabnya? Kan itu sudah diperintahkan. Masa sih belum dikerjain? Ya memang sholat itu kan sudah diperintahkan wajib ya. Tapi karena belum ada ilmunya, tuh, waktu itu belum dikerjain oleh Rasulullah. Nah, jadi jelas nih dari sini
ngaji ilmunya sholat lebih wajib daripada sholatnya. Gitu. Makanya kalau orang itu mementingkan sholat, kudunya mah ngaji lebih-lebih. Gitu ya. Ya emang buktinya juga banyak nih orang. Yang ngaji pasti sholat, bener nggak? Kalau yang sholat belum tentu, bener ya? Ya di sini juga insya Allah kalau yang namanya sholat mah banyak. Tapi giliran ngaji, ya emang itu. Bawaannya pada malas ya. Nah makanya kalau kita sudah tahu, memahami dan meyakini ya, itu tadi. Kalau memang kita begitu mementingkan sholat, ya mestinya ngaji itu lebih penting lagi gitu ya. Begitu apalagi karena hal-hal urusan dunia, ya itu ngaji kagak sangat-sangat disayangkan gitu. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga nih, keuntungan ngaji. Iya. Lebih baik daripada sholat semalaman. Bahkan lebih baik lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ini kira-kira ada yang pernah sholat semalaman full dari maghrib nyampe pagi lah gitu ya. Kayaknya ustadz juga wallahu alam ya, kiai juga gitu ya. Apalagi 1000 rakaat ya, kita mau sholat isya juga males, boro-boro ya, nambahin qobliyah ba'diyah juga udah males ya. Yang penting mah asal wajib aja dah, itu kudu bagus gitu ya. Nah, tapi ini ternyata dengan ngaji nih ya, insya Allah itu tadi keuntungannya lebih baik daripada sholat semalaman ya, bahkan lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Tuh ngaji sekali, tapi jangan mentang-mentang gitu ngaji aja dah, sholatnya mah kagak lagi ya. Tapi insya Allah kalau orang ngaji mah tadi pasti sholat ya gitu ya. Itu. Oke, kalau ngaji makanya adem. Iya. Mengetahui wawasan jadi. Iya. Yakin lah gimana? Iya. Nah kemudian yang keempat nih. Nah keuntungan ngaji itu lebih disukai oleh Rasulullah daripada ibadah 1000 tahun. Nah ini coba nih. Kira-kira ada orang sekarang yang umurnya sampai 1000 tahun? Nggak ada. Dari zaman dulu juga seperti katanya Nabi yang paling panjang umur kan Nabi Nuh katanya ya. Itu nggak nyampe 1000 tahun. Apalagi sekarang mah 100 juga susah ya. Udah jarang sekarang mah orang yang umur sampai 100. Jarang. Seandainya nih sampai umur 100 tahun, kira-kira dipakai ibadah semua enggak? Enggak mungkin ya. Iya. Iya kan. Iya. Yang ibadah aja yang dipakai ibadah itu belum tentu sah ya, kalau nggak ada ilmunya ya. Tapi ternyata tuh insya Allah dengan dia umpamanya ngaji, sekali ngaji nih, itu udah mendapatkan lebih dicintai oleh Rasulullah, lebih disukai oleh Rasulullah daripada ibadah 1000 tahun. Tapi ini juga sekali lagi jangan mentang-mentang gitu, udah ngaji sekali cukup, kesononya nggak ibadah lagi ya. Gitu. Pokoknya mah kebaikan mah jangan diingetin sebanyak apapun. Kalau kejelekan tuh keburukan baru sedikit apapun ingetin. Tujuannya apa? Jadi kalau kebaikan harus dilupain supaya nggak hitung-hitungan. Janganlah yang kemarin juga, ya. Nah, sedangkan kalau keburukan mah sekecil apapun ingetin nih. Tujuannya supaya hati-hati, nggak sembarangan, nggak gampang. Yang kemarin juga belum tentu diampuni ya. Tapi ini bicaranya kita ke orang lain, bukan orang lain ke kita ya. Pas nih. Jadi kalau kita mah ke orang lain nih, termasuk ke Allah. Kebaikan kita sebanyak apapun jangan diingetin. Kalau mau diingetin mah keburukan, sekecil apapun. Nah kalau orang lain maka kita sebaliknya. Paham nggak? Jadi kebaikan, kalau keburukan orang lain ke kita sebanyak apapun jangan diingetin. Kalau kebaikannya tuh sedikit apapun ingetin. Tujuannya apa? Supaya nih
kita ya istilahnya enggak dendam ke orang itu. Tuh, nah terus ketika kebaikannya sekecil apapun kudu diingetin orang lain mah. Tujuannya kita tetap kita ini sama dia itu enggak sayang-sayang untuk membalasnya gitu ya. Nah kan kita mah kadang-kadang salah menyikapinya gini sih. Kalau giliran kebaikan kita ke orang lain sedikit juga diungkit aja. Benar nggak? Oh, diinget-ingetin aja tuh. Itu walaupun banyak juga. Kalau diingetin apalagi sampai diomongin, terlebih lagi kalau sampai nyakitin nggak ada apa-apanya. Tuh. Giliran keburukannya mau banyak juga nih, nggak diingetin. Akhirnya itu gampang. Iya. Begitu ini salah sikap gitu ya. Salah rumus gitu. Itu orang kalau memang rumus sudah benar, jadi kalau kebaikan kita ke orang lain sebanyak apapun lupain, keburukan kita sedikit apapun ingetin. Sebaliknya kalau orang lain kebaikannya sedikit apapun ingetin, keburukannya sebanyak apapun lupain. Insya Allah bahagia. Ya, dalam masyarakat umpamanya insya Allah itu akur. Dalam keluarga rukun. Itu itu kan orang mantap sering terjadi ribut. Gitu tuh kadang-kadang. Jadi ungkit-ungkitan. Ya kan? Terbukti kan ya? Gitu. Udahlah. Jangan dipikirin. Itu ya. Apalagi dalam sistem kalau kerja atasan sama itu kebanyakan. Iya, gitu kadang-kadang kan. Bukan kadang-kadang. Sering ya. Masalah budi-budi suka diungkit-ungkit gitu. Sama itu juga. Ya kebaikan itu budi juga termasuk gitu ya. Nah kemudian yang kelima, keuntungan ngaji insya Allah lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Ya mungkin sekarang nggak ada budak ya, tapi ini keuntungannya masih berlaku. Yang namanya budak ini jangankan sampai 1000 nih ya. Memerdekakan satu budak aja diri kita udah dijaminan bebas dari neraka. Ini kalau satu ya. Apalagi ini sampai 1000. Jadi secara tidak langsung kita nih ngaji sekali juga itu udah ada jaminan bebas dari neraka ya. Udah 1000 kali lipat. Tapi jangan mentang-mentang gitu pede aja lagi. Akhirnya udah dapat garansi ini. Semuanya hidup ya. Iya, katanya gitu. Kita ngaji sekali juga kita udah ada jaminan 1000 kali dibebaskan dari neraka. Jangan ya. Nah kemudian yang keenam, keuntungan ngaji lebih utama daripada nengokin 1000 orang yang sakit. Tuh ini kitanya kalau sampai 1000 perlu berapa lama ya? Dan berapa yang kita keluarin biaya untuk nengokin orang yang sakit ya? Ya kan kita mau boro-boro sengaja gitu kemana-mana. Kadang-kadang tetangga juga kan masa bodoh aja ya. Nah, sedangkan yang namanya ngejenguk orang sakit itu pahalanya gede. Di situ insya Allah doa-doa kita diijabah gitu ya. Nah, satu juga sulit. Tapi ternyata nih dengan ngaji, sekali juga ngaji nih, itu lebih utama daripada 1000 nengokin orang yang sakit. Tapi jangan mentang-mentang gitu, ada orang yang sakit masa bodoh aja lagi. Ya, katanya saya mau udah lebih baik daripada 1000 nengokin orang sakit ya. Gitu. Nah, habis tuh pahalanya. Iyalah gitu. Iya. Ya tadi kembali jadi kalau kebaikan pokoknya sebanyak apapun lupain. Ya kebaikan kita gitu. Ya gitu. Kalau kebaikan orang tuh sedikit juga ingetin. Itu rumusnya ya. Supaya enak hidup ini. Ya sebaliknya gitu. Nah kemudian yang ketujuh, keuntungan ngaji nih insya Allah lebih utama daripada ngelayat 1000 jenazah. Tujuan ini perlu berapa lama nih? Ya di kampung kita kalau nungguin sampai 1000 kira-kira berapa lama tuh? Ya kadang-kadang kan ada juga jenazah kita nggak sempet gitu ya nengokin. Iya. Iya, Pak. Cuman masalahnya umur kita juga. Iya kan gitu, sampai enggak gitu ya.
Nah, tapi ternyata tuh dengan kita ngaji walaupun sekali itu udah dapat pahala. Iya, bahkan lebih baik daripada, lebih utama daripada ngelayat 1000 jenazah ya. Iya. Nah, tapi ini juga sama, jangan mentang-mentang udah ngaji, ada jenazah, ada mayit, ada yang meninggal, ya baik itu saudara, kamu tetangga mah, masa bodoh lagi. Ya tadilah, lupain ya kebaikan mah. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan ngaji lebih baik daripada sedekah segede gunung. Yang namanya gunung mah tahu sendiri kan ya. Gede lah. Kira-kira ada orang yang punya emas segede gunung. Kayaknya sedunia juga alam ya. Ya seandainya ada punya, kira-kira ada yang sedekah segede gunung emas. Ya, boro-boro sedekah punya juga kagak ya. Seandainya punya juga belum tentu, sebab orang biasanya ya itu makin kaya makin sayang. Iya, aduh, seketahuan apalagi sekarang mah ya. Kecuali Nabi Sulaiman tuh. Iya, tuh lain gitu. Iya, apalagi dia dari nggak punyanya itu punya pikiran gini lah, saya mah nantilah kalau mau sedekah mah kalau udah kaya, udah jauh aja tuh. Pikiran begitu. Iya. Jadi udahnya nggak kaya-kaya pin. Terus ketika dia seandainya kaya juga, itu nggak bakal bisa dia istilahnya mau sedekah. Sebab itu sebagaimana Rasulullah sabdakan ya, yang terjemahannya siapa orang yang nggak bisa mensyukuri nih dari yang sedikit, maka dia nggak bakal bisa bersyukur ketika udah banyak. Jadi kalau mau sedekah mah, kalau mau istilahnya infak ya jangan nungguin kaya. Satu nggak bakal kaya-kaya, ya kan? Ya kan, karena nggak syukur ya. Nah keduanya seandainya dia umpamanya dikayain, itu nggak bakal bisa, gitu ya. Iya, nauzubillah ya. Nah kemudian keuntungan ngaji adalah insya Allah ya akan didoakan oleh seluruh atau segala burung yang ada di udara, hewan-hewan buas yang di hutan, dan ikan-ikan di lautan. Jadi ini pokoknya mah hewan udara, binatang darat, binatang laut, itu semuanya pada ngedoain ke orang ngaji mah. Ngedoain. Ya. Ya bahkan tadi binatang buas yang dia itu pastinya ya, kalau ngelihat manusia kan wah main terekam aja. Ternyata ke orang ngaji mah ngedoain. Makanya insya Allah kalau memang orang ahli ngaji mah, seandainya ada harimau juga, itu harimau nggak menerkam ya. Gitu. Jadi jangan dianggap tuh kucing apa, itu ngedoain kayak ngaji mah. Itu keruan dah kalau mau kita tahu man ya di tempat ini nih. Ya untung nggak ngelihat ya kalau diwujudkan, atau pada takut nih apa? Ini malaikat banyak ini. Itu sejak ini ya. Iya gitu ya, begitu. Kecuali emang ada sifat keturunan. Bener ya, gitu ya. Nah, makanya itulah luar biasa keuntungan ngaji. Dan makanya nih kenapa tuh kalau yang tahu sejarah Syekh Nawawi Tanara tuh ya, yang suka dihaulin di bulan Syawal tuh, ya, ya padahal mah makamnya mah di sono, di Mekah ya. Tapi ternyata itu Syekh Nawawi jadi hebat begitu, kenapa? Dia itu padahal orang pinggir laut, tapi nggak makan ikan. Iya. Apa sebabnya? Sebab kalau dia makan ikan itu takut yang ngurangin yang ngedoain. Gitu ya. Nah, kemudian di antara keuntungan ngaji adalah insya Allah nih bisa memberikan syafaat nanti kepada yang lainnya ya, seperti para nabi. Syafaat itu apa? Jadi bisa nolongin antara masuk neraka jadi enggak nih. Makanya sangat beruntung kalau kita punya keluarga yang mau ngaji, apalagi kita jago gitu ya, nanti bisa memberikan pertolongan kepada yang lainnya, gitu ya. Dan yang terakhir mungkin sebenarnya masih banyak ya, keuntungan ngaji insya Allah dapat ketenangan. Tuh tahu sendiri kan ya, yang saya juga terus terang kalau kadang-kadang kalau lagi galau gitu ya, kalau dipakai ngaji baik ya, bahkan seperti tadinya mual apa gitu ya, itu kalau dipakai ngaji baik. Iya, begitu. Iya, iya, iya.
Kan ini mah ketenangan hati, hati kan hubungannya. Iya, jadi kalau kita galau nih karena urusan apa ya, ya kan itu mah manusiawi nih. Kadang-kadang suka karena masalah apa, itu akhirnya sempit hati, galau ya. Itu kalau pakai ngaji insya Allah itu tenang. Dan orang kalau udah tenang, udah sumbernya ke apa namanya keberhasilan. Orang kalau tenang, walaupun menghadapi orang salah juga, baik sangka aja. Tapi kalau orang yang hatinya sumpek nih, orang benar juga salah aja. Coba ada contoh ya. Kita nih, pokoknya lagi naik motor nih katakan ya. Kita lagi galau pikiran, lagi sumpek ya. Itu ada orang nyelak juga sewot jasa kan ya. Gitu. Tapi kalau lagi tenang hati, orang nyelak bagaimana juga, ya mungkin dia mau apa gitu ya. Nah dalam keluarga nih, kalau hati kita tenang, ngadepin keluarga itu walaupun istilahnya secara umum nggak enak, itu tetap tenang aja, enak. Jadi dasar kita ngadepin suami, ngadepin istri kalau suami mah ya, orang tua ngadepin anak, anak ngadepin orang tua, itu kalau dasarnya tenang, insya Allah semuanya selamat. Iya, semuanya itu akan bisa diatasi ya. Ini yang mantak airnya amburadul, nauzubillah, itu karena apa? Nggak ada ketenangan. Dan tadi ketenangan itu sekali lagi kita bisa raih diantaranya dengan ngaji insya Allah ya. Makanya kalau pengen selalu tenang, kudu rajin-rajin ngaji, insya Allah. Ya. Ya, ntar kita tutup dulu ya biar durasi pas ya. Mungkin kita cukupkan dulu ya, kalau memang ada yang perlu dipertanyakan ntar ya. Ya mudah-mudahan manfaat. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.